Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 58. Halaman 58 pas alinea yang tengah. Jadi mudah dicari pas alinea yang tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yambaghi, di antara perbuatan yang sebaiknya dilakukan, al-muhafazatu alaihi, dan hendaklah rutin melaksanakannya, wa yuta'akkadu, dan merupakan sunnah muakkad. Jadi perbuatan yang hendaklah kita rutin melaksanakannya dan hukumnya sunnah muakkad. Apa itu? Qiraatus suwari, membaca surat Al-Quran, wal ayati, dan ayat-ayat, allati waradatil akhbaru bifadliha, yang dijelaskan di dalam hadis Rasul tentang keutamaannya. Jadi Rasul menjelaskan keutamaan surat tertentu, menjelaskan keutamaan ayat tertentu, maka hukumnya sunnah membaca ayat atau surat Al-Quran tersebut. Ternyata banyak sekali yang dilakukan, yang perlu kita lakukan untuk taat pada Allah. Nah, banyak amalan-amalan ini agar kita tidak bosan. Kita yang sering berzikir, ada zikir la ilaha illallah, ada zikir membaca Al-Quran, ada sholat-sholat sunnah yang beraneka ragam, agar kita taat pada Allah itu tidak bosan. Umumnya manusia kalau satu perbuatan itu bosan, maka dikasih oleh Allah, inilah banyak keutamaan, pilih yang mana saja. Wah, saya lagi malas baca Quran, ya udah dengerin Quran saja dulu. Jadi dengerin Quran, dapat rahmat Allah. Nanti Allah kasih hidayah, kita senang baca Al-Quran. Jadi kalau kita sudah senang baca Quran, rutinkan.
Sehari satu ain, sehari satu ain. Satu ain itu sekitar 10 ayat. Cobalah 10 ayat. Wah, 10 ayat berat. Ya udah 3 ayat, sehari 3 ayat, sehari 3 ayat rutin. Nah, kalau itu kita sudah bisa, kita tambah lagi amalan kita. Apa itu amalan? Yaitu membaca surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran yang ada penjelasan keutamaannya di dalam hadis-hadis Rasul. Itu sangat baik untuk kita baca. Wa jazalati sawabi, dan besarnya pahala fitilawatiha, di dalam membacanya. Jadi Rasul menjelaskan besarnya pahala kalau membaca ayat tertentu atau surat tertentu di dalam Al-Quran. Wal hissi alal muwadzabati alaiha, anjuran menekuni ayat tersebut fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu. Jadi usahakan kita punya amalan yang rutin kita lakukan, yaitu membaca ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul keutamaannya. Nah, ayat itu sangat banyak. Nah, di sini nih, di dalam kitab ini hanya sebagian dijelaskan. Jadi kalau kita punya waktu luang, insya Allah kita punya waktu luang. Kalau kita niat ingin dekat pada Allah, pasti punya waktu luang. Kalau kita senang main HP, sering nonton TV, itu sebenarnya kita punya waktu luang. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah, ini bisa kita lakukan, hadirin sekalian. Famin zalika, di antaranya adalah qiraatu suratil kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Walailatal jumu'ati, dan malam Jumat. Jadi dijelaskan oleh Rasul keutamaan surat Al-Kahfi sebaiknya dibaca pada malam Jumat atau hari Jumat. Kita coba malam. Ternyata gak sempatnya setengah, lanjutin di hari Jumatnya. Jadi usahakan kita membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Fafil hadisi, di dalam hadis dijelaskan, annaman qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ghufira lahu ilal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosa-dosanya sampai Jumat berikutnya. Jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah sampai Jumat berikutnya. Malam Jumat ini kita baca surat Al-Kahfi misalkan. Nah, lalu Jumat berikutnya itu sampai Jumat berikutnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan niat ingin taat pada Allah, ingin dekat pada Allah. Di antaranya amalan dari Rasul, yaitu membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat. Malam Jumatnya nggak sempet karena kerja, berarti hari Jumatnya kita coba. Nah, kalau di rumah susah, berarti kita datang hari Jumat untuk sholat Jumat lebih awal. Kita coba baca surat Al-Kahfi, sholat Jumat dimulai, sudah selesai baca Al-Kahfi. Bisa juga seperti itu. Bisa juga habis sholat Jumat juga masih bisa, karena itu masih hari Jumat, hadirin sekalian. Masih tetap sunnah. Fafil hadisi, dijelaskan dalam hadis, annaman qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, oh ya itu sudah, wasatolahu nurun, dan akan memancar pada orang tersebut cahaya, min qadamihi, dari telapak kakinya, ila ana is-samai, sampai atas langit. Jadi Allah kasih anugerah, dia mendapatkan cahaya, yang bisa melihat cahayanya ya malaikat, sampai atas langit. Jadi dari dia telapak kaki sampai ke langit itu ada cahayanya, malaikat yang tahu, hadirin sekalian. Orang biasa itu tidak bisa melihat, tapi itu janji Allah. Orang yang diberi cahaya oleh Allah, hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya bahagia. Nah, kita kan hidup ini pengen bahagia. Nah, diberi cahaya oleh Allah, hatinya bahagia.
salah satunya dengan mengamalkan bacaan surat Al-Kahfi siang hari Jumat atau malam Jumat, hadirin sekalian. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, ado alahu minan nuri, Allah pancarkan baginya cahaya, ma bainahu, antara dia, wa ma bainal baitil atiq, dan antara baitil atiq. Baitil atiq itu artinya rumah kuno. Rumah kuno itu maksudnya Ka'bah di Mekah. Jadi kalau ada kata al-baitil atiq, rumah yang kuno, maksudnya adalah Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di Masjidil Haram. Jadi Allah kasih anugerah orang tersebut cahaya antara jarak antara dia dan sampai ke Ka'bah di Masjidil Haram. Sekali lagi, yang bisa melihat itu malaikat. Jadi malaikat itu melihat bumi. Orang yang banyak zikir ada cahayanya. Rumah yang banyak zikir ada cahayanya. Rumah yang dibacakan Al-Quran banyak cahayanya. Jadi itu malaikat itu kalau melihat bumi seperti titik-titik cahaya. Ada juga kegelapan. Orang yang maksiat itu gelap. Jadi bumi itu gelap, dilihat dari langit, hadirin sekalian. Nah, orang yang membaca surat Al-Kahfi, dia akan bercahaya dari dia sampai jarak ke Ka'bah di Masjidil Haram, hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan dalam hadis, annaman hafidho, barang siapa yang menghafal asyra ayatin. Nah, ini penting hadirin sekalian, karena kita hidup di akhir zaman. Barang siapa yang hafal 10 ayat min awali Al-Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, summa kharajad dajjalu, kemudian Dajjal datang. Jadi Dajjal itu fitnah terbesar di akhir zaman, itu Dajjal. Orang yang imannya tipis-tipis pada jadi pengikut Dajjal, apalagi yang kafir. Jadi saking besarnya fitnah pada saat itu, maka orang-orang yang imannya lemah menjadi pengikut Dajjal, hadirin sekalian, pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang menghafal, yang sudah hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10, kemudian Dajjal keluar, berarti ini akhir zaman. Usima min fitnatihi, maka dia diselamatkan, dijaga dari fitnah Dajjal, hadirin sekalian. Artinya dia tidak menjadi pengikut Dajjal, hadirin sekalian. Dajjal itu, hadirin sekalian, diberi anugerah oleh Allah luar biasa. Ada satu desa nggak mau menolak Dajjal. Allah kasih desa itu kering, hujan nggak bisa turun. Jadi Dajjal itu bisa menghalangi hujan. Hujan jangan turun daerah sini, bisa. Lalu daerah ini kering, bisa, hadirin sekalian, luar biasa. Sehingga banyak pengikutnya. Nah, orang-orang yang imannya lemah, banyak yang ikut pengikut Dajjal, hadirin sekalian. Nah, kita yang hidup di akhir zaman harus mengetahui hal ini, hadirin sekalian, bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang besar, hadirin sekalian. Banyak orang yang tertipu terhadap fitnah Dajjal. Nah, kita akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Ini dijanjikan oleh Rasul apabila kita hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Maka surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 usahakan kita hafal, hadirin sekalian. Jangan hanya kita, anak-anak kita disuruh hafal dan hafal benar-benar, hadirin sekalian. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Hidup di akhir zaman itu fitnahnya luar biasa. Orang baik di penjara, orang baik dikorek-korek kesalahannya, kemudian diumbar sehingga seperti orang yang buruk. Orang yang buruk, benar-benar buruk, bebas dan tidak tersentuh hukum, hadirin sekalian. Nah, ini fitnah akhir zaman, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 adalah hal yang penting. Maka usahakan kita niat menghafalnya, hadirin sekalian. Jadi kita menghafalkan
surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Udah segitu dulu hadirin sekalian. Karena Allah janji, Rasul janji akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Berarti kita orang beriman yang selamat kalau kita hidup di akhir zaman hadirin sekalian. Nah, anak-anak kita juga kita kasih tahu surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu penting untuk dihafal. Maka anak-anak kita menjadi anak yang selamat dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah untuk senantiasa taat pada Allah, untuk senantiasa menginginkan taat pada Allah, tergerak hati kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.